Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Bersyukur kita buat hari yang baru yang Tuhan beri dalam kehidupan kita semua. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam renungan pagi. Kita berdoa, Saudara. Bapak Surga, kami berterima kasih buat hari yang baru yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Saatnya kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu melalui renungan pagi saat ini. Kami minta Engkau mengurapi kami semua, memberkati kami semua, dan kami boleh menikmati Tuhan sepanjang hari ini. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Saudara. Tema renungan pagi kita adalah Yesus jalan masuk ke dalam kerajaan surga. Ayat pokoknya saya ambil dari Kisah 4 ayat yang ke-12, Saudara. Bunyinya seperti ini. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara, beberapa hari yang lalu kita sudah belajar tentang apa itu jalan masuk dalam kerajaan Allah. Pertama kita belajar tentang kerajaan Allah. Berikutnya kita belajar tentang keadaan manusia di luar kerajaan Allah. Akibat dosa yang ketiga. Dan kemudian kemarin kesia-siaan usaha manusia. Dan hari ini kita belajar tentang Yesus sebagai jalan masuk ke dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara, Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan bagi umat manusia, seperti ayat pokok kita di atas tadi, Saudara. Yesus adalah Allah yang telah menjadi manusia. Saudara, dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah mati di salib untuk menyelamatkan kita dari hukum maut. Setelah itu, Ia dikuburkan, dan pada hari ketiga Dia bangkit dari kematian, sebab kuasa maut telah dikalahkannya. Saudara, dalam 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4 saya baca seperti ini, Saudara. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bapak Ibu Saudara, kematian Tuhan Yesus di kayu salib memperdamaikan kita dengan Allah. Akibatnya, setiap orang yang percaya kepadanya dipindahkan ke dalam kerajaan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita diselamatkan bukan oleh usaha atau kebaikan kita, melainkan karena kebaikan Allah semata-mata, Saudara. Manusia diselamatkan dari hukum maut karena kasih karunia atau anugerah Allah. Kasih karunia adalah suatu pemberian yang cuma-cuma yang diberikan, yang sebenarnya kita nggak layak untuk menerimanya. Saya ulangi, Saudara. Keselamatan itu bersifat cuma-cuma atau gratis karena Yesus Kristus telah membayarnya bagi kita pada kayu salib. Bapak Ibu Saudara, kita baca beberapa ayat yang mendukung apa yang saya katakan di atas tadi, Saudara. Dalam Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kemudian 1 Petrus 3 ayat yang ke-18 bunyinya seperti ini, Saudara. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Selanjutnya, Saudara, 1 Petrus 2 ayat 24. Saya bacakan, Saudara. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan.
Kemudian satu ayat lagi dalam Roma 10 ayat yang ke-9. Bunyinya seperti ini, saudara. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang-orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Nah, saudara, sekarang sebagai perenungan adalah adakah jalan keselamatan selain daripada percaya kepada Tuhan Yesus? Renungkan, saudara. Apakah jalan keselamatan ada selain dari percaya kepada Tuhan Yesus? Tentu sebagai anak-anak Tuhan kita kan tidak ada, saudara. Dan kemudian ini, saudara. Sudah pernahkah Bapak atau Ibu berdoa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Saudara yang mendengarkan YouTube ini, saudara. Dan mengakui segala dosa-dosa kita. Jika belum, sambil mengakhiri renungan pagi kita, saudara bisa sama-sama berdoa dengan saya, saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku mengakui bahwa aku orang yang berdosa. Aku percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang mengasihiku. Engkau telah mati bagiku di kayu salib untuk menebus dosa-dosaku. Saya percaya bahwa Engkau telah bangkit dari kematian dan menjadi jalan keselamatan dan hidup yang kekal bagiku. Sucikan aku dengan darah-Mu yang kudus. Tuhan Yesus, aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Masuklah dalam hatiku dan tinggal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, waktu kita mengatakan ini, kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita tergabung dalam anggota kerajaan Allah, saudara. Puji Tuhan, ayat hafalan kita masih tetap terambil dalam Efesus 2 ayat yang ke-8. Saya bacakan, saudara. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.